Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rusky Bikatra, salah satu channel yang akan selalu berbagi serta mengupas tuntas tentang ilmu seputar peternakan entok. Izinkan saya terlebih dahulu sebelum lanjut ke videonya untuk mendoakan teman-teman yang memang sudah klik video ini tanpa terkecuali, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Langsung saja, kali ini kita akan membahas mengenai dukanya atau kendala yang akan kita hadapi ketika kita peternak entok dengan sistem pembibitan. Kalau selama ini kita hanya membahas mengenai tutorial bagaimana supaya kita bisa mendapatkan untung banyak, bagaimana cara entok-entok kita bisa memproduksi telur banyak. Kali ini kita akan sebaliknya, kita akan membahas mengenai kendala dan dukanya ternak entok menggunakan sistem pembibitan. Ada beberapa hal yang menjadi kendala, dan tentu saja kendala ini akan bisa menjadi duka untuk kita sebagai peternak entok sistem pembibitan, yaitu yang pertama adalah ketika kita tidak memiliki dan tidak mempunyai pejantan entok yang super di kandang entok pembibitan kita. Ya, karena pejantan entok yang super ini sangat berpengaruh sekali terhadap tingkat fertilitas telur yang sudah diproduksi oleh indukan-indukan entok kita. Karena tanpa memiliki pejantan entok yang super di kandang pembibitan kita, teman-teman dan sahabat semua, besar kemungkinan telur-telur yang sudah diproduksi oleh indukan entok kita adalah telur-telur yang kemungkinan besar akan menjadi infertil. Jadi pejantan entok yang super ini akan sangat berpengaruh sekali terhadap tingkat fertilitas telur yang sudah diproduksi oleh indukan-indukan entok kita. Nah, kemudian kendala yang kedua yang akan membuat kita selalu berduka, teman-teman dan sahabat semua, adalah ketika masuknya cuaca ekstrim atau masuknya musim penghujan. Nah, pertanyaannya, apa pengaruh dari masuknya musim penghujan kepada ternak entok kita? Teman-teman dan sahabat semua, untuk teman-teman dan sahabat semua ketahui, terutama adalah untuk pemula, bahwa kita bisa mendapatkan DOD atau bisa mendapatkan hasil penetasan yang sempurna ketika indukan-indukan entok kita bisa mengeraminya juga dengan sempurna. Nah, indukan entok kita bisa mengerami dengan sempurna adalah ketika mereka bisa mendapatkan suhu yang stabil atau suhu yang sempurna juga, teman-teman. Bagaimana mereka bisa mendapatkan suhu yang sempurna sedangkan cuacanya juga tidak mendukung? Dalam artian, dengan masuknya musim penghujan, otomatis cuaca akan menjadi labil ya teman-teman, tidak stabil. Karena ketidakstabilan cuaca itu, teman-teman, itu sangat berpengaruh kepada suhu yang indukan entok ini dapatkan. Sebagai contoh, teman-teman dan sahabat semua, ketika pagi hari datang, misalnya tiba-tiba hujan deras ya turun, dan kemudian di siangnya sedikit terang, dibantai lagi jam sore nanti hujan kembali ya, yang bisa bertahan sampai malam. Nah, cuaca yang seperti ini tentu saja akan sangat mengganggu kepada proses pengeraman dari entok-entok kita, teman-teman ya. Kalau proses pengeramannya saja sudah terganggu, maka hasilnya pun tentu saja tidak bisa maksimal. Kenapa tidak bisa maksimal? Karena indukan-indukan entok ini tidak bisa mendapatkan suhu yang sempurna ya teman-teman. Nah, saya akan berikan satu contoh ya teman-teman, dengan satu indukan entok yang sudah mengeram di musim penghujan. Nah, jadi akan saya langsung kasih contoh ya, di petarangan yang mana ya teman-teman. Oh, yang ini aja. Nah, karena ini sudah ada buktinya. Di sini teman-teman dan sahabat semua, kita lihat ya, indukan entok masih dalam proses pengeraman. Tetapi seperti yang kita lihat di depan layar kaca kita, ada beberapa telur di antara telur yang lain yang warnanya berbeda. Nah, ini juga diakibatkan karena masuknya musim penghujan beberapa hari yang lalu ya. Nah, ini dia, kita akan ambil ya teman-teman. Nah, kita akan ambil. Di sini ada satu telur, satu butir telur yang tentu saja ini bisa dikategorikan telur infertil atau telur yang tidak akan pernah menetas. Bahkan sampai kiamat sekalipun kita pertahankan di petarangan, tidak akan pernah menetas ya teman-teman. Nah, kecuali ada faktor keajaiban dari Tuhan. Nah, teman-teman dan sahabat semua, jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa
telur kemudian gagal untuk menetas. Di antaranya adalah dengan masuknya musim penghujan. Jadi kalau sudah masuk musim penghujan atau dengan datangnya cuaca ekstrim ini tadi sangat berpengaruh sekali terhadap tingkat fertilitas daripada telur-telur yang indukan entok itu sendiri ngerami, ya teman-teman. Nah, meskipun tadinya adalah telur fertil, tetapi begitu musim penghujan tiba, cuaca menjadi berubah ya secara seketika. Yang seharusnya stabil menjadi goncang dan tidak stabil. Misalnya saya kasih contoh, pagi-pagi sudah hujan, otomatis kan dingin ya teman-teman suasananya ya. Cuaca dingin itu otomatis ya teman-teman, indukan ini akan sangat sulit sekali untuk mendapatkan suhu. Jadi kalau indukan entok ini sudah sulit mendapatkan suhu yang diperlukan, maka apa yang akan terjadi? Ya, yang akan terjadi telur-telur ini tidak mendapatkan suhu dengan baik. Nah, jadi kalau indukan entok ini tidak bisa mendapatkan suhu dengan baik, dengan normal, maka besar kemungkinan telur-telur yang mereka ngerami itu akan menjadi gagal untuk menetas ya teman-teman. Nah, ini perlu kita perhatikan. Nah, jadi teman-teman dan sahabat semua, itulah beberapa hal yang menjadi kendala ya. Yang kendala itu akan menjadi duka buat kita semua sebagai peternak entok sistem pembibitan ketika kita tidak memahaminya teman-teman dan sahabat semua ya. Nah, maka dari itu kita sebagai peternak khususnya adalah sistem pembibitan, kita harus memikirkan juga tentang dukanya. Tidak hanya memikirkan sukanya saja ya teman-teman, tetapi dukanya juga kita harus pikirkan supaya nanti teman-teman tidak kemudian terbuai dengan hitungan-hitungan manis. Nah, jadi untuk kendala berikutnya adalah tentang pemasaran. Nah, jadi pemasaran ternyata menjadi momok ya buat mereka-mereka pemula ya, menjadi kendala yang sangat luar biasa. Karena mereka berpikir bahwa mereka sudah beternak, tetapi ketika sudah menghasilkan, mereka tidak bisa menjual atau memasarkan entok-entok yang sudah mereka hasilkan. Nah, otomatis ini akan menjadi PR. Tapi kalau menurut saya teman-teman dan sahabat semua, kendala teman-teman yang berupa pemasaran ini bukan kendala saya. Karena untuk pemasaran saya tidak ada kendala sama sekali ya, karena saya tinggal setor saja, sudah punya langganan tetap di toko ternak ya. Selain itu saya juga menerima pembelian atau pemesanan ya. Ketika indukan-indukan entok saya sudah menetas, maka saya akan melayani orang yang sudah pesan DOD. Jadi untuk kendala pemasaran saya tidak ada sama sekali, meskipun ini sebagai kendala buat teman-teman dan sahabat semua, tetapi saya akan kasih solusi tentang kendala ini khusus untuk pemasaran. Jadi kalau untuk pemasaran sendiri teman-teman dan sahabat semua, kalau memang mau ikuti cara saya, silahkan teman-teman melobi pihak toko ternak, yaitu kita melakukan kerjasama ya. Kita boleh beli pakan entok kita di toko ternak tersebut, dan kemudian kita juga mengajukan atau meminta untuk pihak toko ternak bisa membeli hasil dari DOD kita yang sudah kita hasilkan. Itu adalah cara yang paling tepat. Nah, kemudian cara mudah kedua adalah dengan cara kita menjual di online. Ini sangat efektif sekali teman-teman dan sahabat semua. Baiklah teman-teman dan sahabat semua, itulah beberapa kendala yang perlu kita perhatikan dalam beternak entok sistem pembibitan. Jadi mudah-mudahan video ini adalah video yang bermanfaat, terutama untuk sistem pembibitan buat para pemula ya teman-teman. Silahkan kalau ada kendala-kendala lain tinggalkan di kolom komentar, siapa tahu nanti saya akan bisa memecahkannya. Akhir kata, saya Rizky Bikatra undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan berjumpa kembali di video-video Rizky Bikatra selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.